Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jurnal Ramadan Tribun Sulawesi Barat, marilah kita mulai kultum pada kesempatan kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang puasa dalam perspektif kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu, puasalah kamu maka kamu akan sehat." Puasa menurut hadis di atas adalah sebuah instrumen untuk menciptakan kesehatan, baik itu kesehatan fisik ataupun jasmani ataupun kesehatan rohani. Dalam hal ini kesehatan jiwa. Kesehatan jasmani itu ditandai oleh tidak ditemukannya penyakit dalam diri kita, baik itu berupa penyakit mah, liver, diabetes, obesitas, ataupun penyakit-penyakit lain yang kemudian mengganggu kondisi tubuh kita. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW tentang kesehatan di atas menyebutkan bahwa kesehatan dapat menghilangkan sebuah penyakit, menghilangkan atau menyembuhkan sebuah penyakit. Benarkah demikian? Ternyata hasil penelitian membuktikan bahwa menahan lapar dan haus 10 sampai 15 atau 16 jam itu dapat mengubah lemak jahat di dalam tubuh kita berubah menjadi energi. Puasa ternyata efektif mengurangi kadar gula dalam tubuh kita. Dikatakan juga bahwa puasa bahkan bisa menciptakan sel saraf baru dalam otak kita, yang itu katanya bisa kemudian menyembuhkan potensi penyakit Alzheimer atau kejiwaan. Puasa juga efektif untuk kemudian menurunkan berat badan. Inilah yang kemudian menjadi inspirasi pada zaman modern ini. Ada diet yang seperti puasa. Ada namanya diet intermittent fasting, ya, fasting gitu ya. Jadi dia kita berpuasa, tapi bukan puasa seperti orang umat Islam. Dia hanya tidak makan yang berjenis karbo, ada jam-jam tertentu seperti itu. Yang itu tentu terinspirasi oleh puasa di dalam Islam. Itu adalah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas sebenarnya tidak bertentangan dengan sains, justru berkesesuaian. Jadi sumu tasihhu ini setelah diteliti beberapa tahun selanjutnya ternyata cocok, ada kecocokan bahwa puasa itu menyehatkan. Para pemirsa Tribun Sulawesi Barat, kesehatan yang diperoleh dari berpuasa itu tidak hanya jasmani saja, tetapi juga rohani ataupun kejiwaan juga. Puasa adalah salah satu metode yang kemudian dipakai untuk kita melatih nafsu, sehingga nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah
Apa itu nafsu mutmainnah? Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang, nafsu yang damai, nafsu yang nantinya dimungkinkan di situ kemudian kita akan bertemu dengan Tuhan. Apabila jiwa-jiwa kita, termasuk jiwa-jiwa yang sudah bisa mengendalikan nafsu dengan baik, maka kemudian di situ tiada kebahagiaan lain adalah bertemu dengan Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah, irji'i, kata-kata pulanglah ya, ila rabbika radiyatan mardiyah, kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Jadi orang-orang nafsu yang tenang ini adalah orang-orang yang ridho, dia menerima, dia ikhlas atas segala ketentuan apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Maka berbahagialah semua orang-orang yang bisa menjalankan ibadah puasa, karena puasa Allah sesungguhnya menginginkan kita agar sehat jasmani dan rohani kita. Puasa adalah metode yang dibuat oleh Tuhan agar manusia sehat jasmani dan rohani. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.